Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Kiswatun Muhayyaro di YouTube channel Cakrawala Biologi. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemeliharaan alat-alat laboratorium di biologi. Dan seperti biasa, sebelum kalian menyimak apa yang akan dibahas di video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol merahnya agar mendapatkan informasi-informasi seputar biologi dan pendidikan di YouTube channel ini. Pertanyaan di awal, mengapa kita perlu memelihara alat-alat laboratorium? Kira-kira apa ya tujuannya? Coba deh kalian pikirkan. Secara logika, sebagian besar alat laboratorium itu adalah alat yang tidak habis dipakai. Artinya bahwa alat-alat tersebut bisa digunakan secara berulang-ulang atau alat tersebut akan terus-menerus bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, agar alat tersebut bisa dipakai pada jangka waktu yang panjang, maka alat tersebut harus dirawat dengan baik atau dipelihara dengan baik. Selain itu, pemeliharaan alat juga bertujuan untuk menjaga kebersihan alat laboratorium serta tempat penyimpanan alat laboratorium tersebut. Nah, kalian bisa lihat di slide ini ada dua gambar di mana gambar ini mencontohkan tentang pemeliharaan alat laboratorium biologi. Yang sebelah kiri itu terlihat gambar pemeliharaan terhadap mikroskop ya. Sedangkan untuk yang sebelah kanan itu pemeliharaan terhadap alat-alat laboratorium berupa alat yang terbuat dari kaca dengan cara pemeliharaannya dengan cara mencuci dengan deterjen. Itulah latar belakang dan tujuan mengapa kita perlu memelihara alat laboratorium biologi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemeliharaan alat laboratorium berdasarkan jenisnya. Ada alat laboratorium yang berasal dari kaca dan juga ada alat laboratorium yang berasal dari logam. Nah, kita akan mulai pembahasan dari pemeliharaan alat lab yang terbuat dari kaca terlebih dahulu ya. Nah, alat laboratorium yang terbuat dari kaca sendiri tahan terhadap korosif atau tahan terhadap zat-zat korosif, kecuali dengan zat kimia tertentu seperti asam klorida gitu ya. Nah, oleh karena itu alat-alat kaca ini perlu dibersihkan dengan baik ketika sehabis digunakan. Sampai alat-alat lab yang terbuat dari kaca itu dibersihkannya itu terlalu lama sehingga alat tersebut tercemari bahan-bahan kimia dan tidak bisa digunakan lagi. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya bisa dibersihkan menggunakan deterjen atau direndam terlebih dahulu, kemudian ditambahkan deterjen lalu dicuci dengan bersih. Selanjutnya, pemeliharaan alat lab yang terbuat dari logam. Kita tahu ya bahwa alat laboratorium biologi itu juga banyak yang menggunakan alat-alat yang terbuat dari logam seperti aluminium, kuningan, dan tembaga yang kadang tidak tahan terhadap korosi. Kemudian contoh-contoh alat lab yang terbuat dari logam, misalnya ada gunting ya, alat-alat bedah, spatula, statif, bahkan mikroskop juga menggunakan logam untuk bahan baku dari mikroskop itu sendiri. Meski pada pembuatannya alat lab yang terbuat dari logam tersebut telah diberi lapisan atau pelindung agar tidak mudah korosi, tapi kadang keadaan pelindung itu perlu diperiksa secara berkala ya. Misalnya jika lapisan tersebut telah mengelupas, kita bisa mengecatnya kembali. Kemudian untuk perawatan sederhananya, kita bisa digunakan untuk merawat alat lab yang terbuat dari logam itu dengan cara
mengoleskan minyak pelumas pada bagian yang rusak, karena minyak itu dilengkapi anti korosif. Kemudian, simpan alat lab yang terbuat dari logam tersebut pada daerah yang kering, jangan lembab dan juga bebas dari uap korosif. Kenapa? Karena untuk mencegah agar alat-alat yang terbuat dari logam itu tidak terkena korosif atau berkarat. Ya, itulah pemeliharaan alat lab yang terbuat dari kaca dan juga terbuat dari logam. Selanjutnya, pemeliharaan pada alat-alat khusus, ya. Nah, saya mengambil dua contoh, dua jenis alat yang biasa digunakan di laboratorium biologi, yaitu alat-alat yang terbuat dari lensa, cermin, optik, dan juga mikroskop. Yang pertama akan kita bahas adalah pemeliharaan alat lab khusus, yaitu pada lensa, cermin, dan optik. Apa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin memelihara alat yang terbuat dari lensa, cermin, dan optik? Yang pertama, lensa dan cermin itu perlu diperlakukan dengan baik, dengan selalu menyimpan pada tempat yang kering, ya, jangan lembab. Kenapa? Karena penyimpanan pada tempat yang kering itu menghindarkan lensa atau cermin ataupun optik, ya, ditumbuhi oleh jamur yang dapat membuat permukaannya menjadi keruh atau tidak jernih gitu. Selanjutnya, lensa, cermin, dan optik ini juga bisa dibersihkan dengan benda-benda dengan lap kering dan tidak kasar ataupun keras. Kenapa? Khawatirnya kalau misalnya menggunakan lap atau kain yang kasar, itu malah justru akan merusak dari lensa itu sendiri. Kemudian kenapa kita harus pakai lap kering? Karena kalau kita pakai lap yang basah, khawatirnya di situ juga akan timbul jamur karena lembab, ya. Itu untuk pemeliharaan alat lab khusus berupa lensa, cermin, ataupun optik. Selanjutnya untuk pemeliharaan alat lab khusus yaitu mikroskop. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, jika mikroskop itu tidak digunakan, maka mikroskop itu bisa disimpan pada wadah atau kotak, ya, dimana wadah atau kotak itu biasanya pembawaan dari si mikroskop itu yang diberikan oleh pabrik atau toko tempat pembeli dari mikroskop itu. Kemudian simpan pada lemari yang tertutup. Kenapa? Ini berfungsi agar mikroskop itu bebas dari debu. Kemudian jangan simpan pada tempat yang lembab dan juga bebas dari uap korosif. Selanjutnya, jika mikroskop itu digunakan pada waktu yang singkat, artinya misalnya gini, kalian masih pakai mikroskop itu sehari, tapi beberapa jam kalian istirahat sehingga mikroskop itu tidak digunakan, maka bisa ditutup saja dengan plastik gitu, ya, karena nanti akan digunakan. Kemudian untuk okulernya harus selalu ada di tempat dalam tabung mikroskop. Ini untuk menghindari bagian belakang lensa objektifnya untuk terkena debu. Kemudian Punggung dari mikroskopnya ini harus selalu dipelihara kebersihannya, dengan mengelapisinya menggunakan kain bersih atau membersihkannya dengan kain bersih, ya, yang halus. Kemudian jangan memindahkan atau menukarkan okuler antar mikroskop, karena itu sudah berbeda. Kemudian setelah selesai menggunakan mikroskop, tempatkan lensa objektifnya pada pembesaran di awal, ya, dan pastikan tidak ada slide di punggung mikroskop. Itulah pemeliharaan alat lab khusus pada mikroskop. Pemeliharaan alat lab khusus yang ada di laboratorium biologi yaitu termometer raksa, di mana pemeliharaannya yang pertama, jangan menggunakan termometer raksa itu untuk mengaduk zat cair. Kenapa? Karena dindingnya itu tipis gitu, ya, jadi mudah pecah. Kalaupun harus
mengaduk menggunakan termometer itu ada termometer khususnya, yaitu namanya termometer pengaduk. Kemudian peringatkan siswa atau mahasiswa agar tidak memasukkan termometer itu ke nyala api atau ke benda yang panas suhunya, karena termometer raksa ini hanya bisa mengukur kisaran antara 0 sampai 50 derajat Celcius. Tidak boleh dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih atau air yang bersuhu lebih dari 50 derajat Celcius. Maka termometer itu nantinya akan pecah. Itulah pemeliharaan pada beberapa alat yang digunakan pada laboratorium biologi. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini agar mendapatkan informasi seputar biologi dan pendidikan. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.